Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2.2, manajemen risiko, menjelaskan persamaan dan perbedaan jurnal. Untuk kelompok saya sendiri yang beranggotakan Anissa Pratiwi, NPM 18754007, Evi Yuliani, NPM 18754016, dan saya sendiri Rizky Pambagio, NPM 18754032. Baik, yang pertama kita masuk ke persamaan pada pendahuluan. Untuk persamaan sendiri, yang pertama adalah masalah utama resiko terletak pada rendahnya produksi dan produktivitas. Yang kedua, persamaannya adalah menganalisis resiko dari fungsi produksi pada objek yang berbeda komoditas, yaitu komoditas kubis, jagung, dan ayam boiler. Untuk perbedaannya, jurnal 1 lebih mencangkup tentang penambahan luas lahan, kemudian jurnal 2 perubahan iklim, dan jurnal 3 penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, pakan, obat-obatan, dan vaksin yang belum optimal. Yang kedua adalah metode. Pada jurnal 1, persamaannya adalah menganalisis fungsi produksi dan fungsi resiko petani kubis. Untuk perbedaannya, jurnal 1 menggunakan metode analisis Kumbakar 2002. Yang kedua, pengambilan sampel purposif. Kemudian yang ketiga, input atau faktor produksi memiliki preferensi resiko risk taker. Jurnal 2, persamaannya menganalisis estimasi fungsi resiko produksi petani jagung. Perbedaannya, menggunakan model fungsi produksi dan resiko yang digunakan ialah Just and Pop dalam bentuk fungsi COP12. Pengambilan sampel Slovin, preferensi resiko risk averse, dan risk taker. Untuk jurnal 3 sendiri, persamaannya adalah menganalisis fungsi produksi dan fungsi resiko ayam boiler. Untuk perbedaannya, jurnal 3 menggunakan metode analisis dengan model fungsi Just Pop and maksimasi utilitas. Model COP12 akan diregresikan dengan metode ordinary least squared atau OLS. Pengambilan sampel purposive sampling, preferensi resiko peternak, pola mandiri terhadap keseluruhan penggunaan input adalah risk averse. Kemudian perbedaan dan persamaan pada hasil dan pembahasan. Jurnal 1. Berdasarkan analisis preferensi resiko, diperoleh gambaran bahwa preferensi resiko petani kubis, organik terhadap input lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan bubur sikam adalah risk averse. Sedangkan preferensi resiko petani kubis organik pada input pestisida organik dan tenaga kerja adalah risk taker. Nah, pada usaha tani kubis konvensional, preferensi resiko produksi petani terhadap input lahan dan pestisida kimia adalah risk averse. Sedangkan preferensi resiko petani pada input benih, tenaga kerja, pupuk organik, dan pupuk kimia adalah risk taker. Nah, untuk preferensi resiko petani kubis organik terhadap input lahan ada risk averse, sama seperti petani kubis organik, petani kubis konvensional juga bersifat risk averse terhadap input lahan. Kemudian yang kedua adalah jurnal 2. Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 2 atau tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata preferensi resiko petani jagung responden terhadap variabel input seperti benih dan pupuk kimia ialah risk averse. Nah, variabel input pupuk kandang, herbisida, dan tenaga kerja menunjukkan rata-rata preferensi petani terhadap resiko produksi sebagai risk taker. Kemudian jurnal 3, pada fungsi resiko, input pakan pada peternak mandiri merupakan risk reducing atau bersifat mengurangi resiko. Penggunaan vaksin terhadap risk increasing, artinya penggunaan vaksin dapat menimbulkan resiko pada peternak mandiri. Berbeda dengan peternak mitra, penggunaan vaksin bersifat risk decreasing. Penggunaan tenaga kerja pada peternak mandiri maupun peternak mitra bersifat risk increasing. Artinya tenaga kerja berperan dalam meningkatkan resiko produksi yang dialami peternak. Sekam pada peternak ayam boiler mandiri bersifat risk increasing, yang artinya penggunaan sekam akan menimbulkan resiko. Hal ini dikarenakan penggunaan sekam yang dilakukan peternak mandiri belum memenuhi standar baik ketebalan maupun frekuensi penggantian sekam. Untuk perbedaan kesamaan pada kesimpulan, pada jurnal 1, preferensi resiko petani yang menanam kubis organik terhadap keseluruhan penggunaan input produksi adalah risk averse atau cenderung menghindari resiko. Sedangkan preferensi resiko petani yang menanam kubis konvensional terhadap keseluruhan penggunaan input adalah risk taker, atau petani berani mengambil resiko. Petani kubis organik
masih mengusahakan kubis konvensional di samping mengusahakan kubis organik. Hal ini karena petani berperilaku risk-averse atau petani masih ingin menghindari resiko. Petani yang takut terhadap resiko akan mengadopsi teknologi belakangan atau lebih lambat, di mana petani akan mengadopsi teknologi setelah melihat hasil teknologi tersebut. Pada jurnal 2, yang pertama, faktor produksi meliputi luas lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kimia, herbisida, dan tenaga kerja. Keenam, faktor produksi tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi resiko produksi jagung di daerah penelitian. Faktor produksi berupa luas lahan, pupuk kimia, dan tenaga kerja bersifat sebagai risk reducing, sedangkan faktor produksi benih, pupuk kandang, dan herbisida bersifat risk increasing. Nilai koefisien variasi menunjukkan penggunaan faktor produksi pupuk kandang memiliki tingkat resiko yang paling kecil, sedangkan faktor produksi herbisida memiliki tingkat resiko tertinggi. Yang kedua, petani dengan preferensi risk taker menggunakan input produksi lebih besar daripada petani dengan preferensi risk averse. Petani dengan preferensi risk taker lebih efisien secara teknis daripada preferensi petani menggunakan risk averse. Dan yang selanjutnya, jurnal 3. Pada jurnal 3, variabel-variabel yang memperbesar risiko produksi pada usaha ternak ayam broiler peternak mandiri adalah vaksin, tenaga kerja, dan sekam. Sedangkan pada peternak mitra adalah tenaga kerja. Variabel yang memperkecil risiko produksi pada usaha ternak ayam broiler adalah pakan untuk peternak mandiri dan vaksin untuk peternak mitra. Preferensi peternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi risiko adalah risk averse. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.